Wa fi fatawihi, dan di dalam fatwa beliau, fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu fatwa Ibnu Hajar Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Beliau mengatakan, wa haitsu ittafaqa Malik masalan wa ba'du ashabina ala hukmin mukhalif al-madhhab wa arada al-insan at-taqlida fi dzalika al-hukmi fal aula taqlidu Malik li'annahu mustahidun mutlaq bil ijma'. Ibnu Hajar mengatakan, ketika kebetulan pendapatnya Imam Malik misalnya dan sebagian ashab kita, yaitu ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, kebetulan sama, mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan mazhab utama mazhab Imam Syafi'i. Kebetulan Imam Malik punya pendapat yang berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i imam-imamnya, mujtahid-mujtahid yang bawah-bawahnya atau ashabul wujuh atau al-mukhtarin, itu juga punya pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi ternyata sama dengan Imam Malik. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa aradal insanu at-taqlida fi dzalikal hukm, seorang ingin bertaklid dalam masalah ini, dia lebih mampu untuk menggunakan pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya sebagian ashabul wujuh atau al-mukhtarin atau mujtahid fatwa. Maka menurut Ibnu Hajar, niatnya taklidnya ke Imam Malik atau kepada ulama mukhtarin ini yang memiliki ikhtiarat. Beliau mengatakan fal aula taklidu Malik. Yang lebih utama kita niatnya taklid kepada Imam Malik meskipun keluar dari mazhab. Li'annahu mustahid mutlaq. Karena Imam Malik mustahid mutlaq sama dengan Imam Syafi'i. Bil ijma', secara ijma'. Wa amma ba'dul ashab, adapun sebagian ulama yang mustahid yang bawah-bawah, yang levelnya tidak seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, falaisa mustahidan kadzalik. Mereka tidak mustahid seperti Imam Malik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab ini sama dengan dalam kitab Fatawa Al-Kubra, sama dengan pendapatnya dalam kitab Fathul Jawad yang melarang mengikuti ulama yang level keempat, yaitu al-mukhtarin yang memiliki ikhtiar seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dalam masalah ketika berbeda pendapat dengan usul Imam mazhab, dengan mazhab Imam Syafi'i. Tadi awalnya bilangnya boleh, tapi sekarang ini keterangannya di sini nggak boleh. Makanya nanti akan dijelaskan. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang saya katakan salah satu tonggak dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ini nanti Imam Syamsuddin Romli menjawabnya. Jadi Imam Syamsuddin Romli tidak sepakat dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa ajaba ar-Romli an su'al halil mutamadzhib bimadzhab Syafi'i anhu taqlidu ba'di ashabi duna ba'din fi masailil khilaf bainahum wa yamtani 'alaihi dzalik. Imam Syamsuddin Romli menjawab ketika ditanya apakah seorang yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i boleh bertaklid kepada sebagian ashabus Syafi'i yang al-ikhtiarat, sahibul ikhtiarat, al-mukhtarin dalam masalah-masalah khilaf antar mereka, dan hal itu tidak dilarang atau tidak diperbolehkan. Biqauli laisa lil muqallid Syafi'i anhu taqlidu ba'd lima fihi min taqlidil muqallid. Ini ternyata Imam Syamsuddin Romli juga sama pendapatnya dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan tidak boleh orang yang bertaklid dengan Imam Syafi'i bertaklid kepada sebagian ashab Syafi'i yang bukan mustahid. Karena itu sama saja taklid kepada muqallid juga. Harusnya taklid dengan mustahid kan. Nggak apa-apa, itu natural aja. Yang ngaji kan kadang bisa revisi dikit bisa. Wasarraha fit tuhfa bi anna fi taqlid ashabil wujuhi khilafan. Ini pendapat yang berbeda. Dalam kitab Tuhfatul Muhtas karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri, dalam kitab Tuhfa itu mengatakan pendapat yang berbeda. Seolah-olah tadi mengatakan pendapatnya tidak boleh mengikuti mujtahid fatwa seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya kan ya. Tapi dalam Tuhfa ini mengatakan bukan mutlak. Bi anna fi taqlid ashabil wujuh khilafan. Dalam masalah ashabul wujuh ada khilaf.
Wa ibaratuha ma'amatnya al-minat fi babil i'tikaf. Wa qila yakfil mururu bila lubthin kal wuqufi bi Arafah qala al-musannif yani an-Nawawi wa yusannu lil mari niyyatul i'tikaf tasilan lahu ala hadzal wajh intaha. Wa inna ma yattajihu in qallada qailuhu wa qulna bi halli taqdir ashabil wujuh wa illa kana mutalabbisan bi ibaratin fasidah wa huwa haramun intahat ibarat tuhfah. Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh bertaklid kepada ashabul wujuh dalam kitab Tuhfatul Mustad, meskipun beliau mengatakan sebelumnya tidak boleh bertaklid kecuali kepada mujtahid. Ternyata ashabul wujuh diperbolehkan. Bahkan ada khilaf. Dalam Minhaj itu dikatakan satu pendapat yakfil murur bila boleh seseorang itu masuk ke masjid, perempuan yang berhaid itu boleh masuk ke masjid hanya lewat saja, tanpa bila lubthin, tanpa menempati. Jadi dia hanya lewat saja. Kal wukuf bi Arafah, seperti wukuf di Arafah. Qala al-musannif, yaitu Imam Nawawi mengatakan wa yusannu lil mari niyatul iktikaf tahsilan lahu ala hadzal wajh. Orang yang lewat itu boleh berniat iktikaf, lewat saja meskipun tidak berdiam, agar dia mendapatkan pahala atas dasar ini. Di sini di awal kata-katanya wakila, berarti itu pendapat yang dhaif, pendapat yang dikeluarkan oleh ashabul wujuh, tapi pendapat dhaif. Tapi disebutkan di sini wa inna ma yattajihu in qallada qailahu. Ini pendapatnya bisa punya kekuatan jika dia taklid kepada orang yang mengatakan diperbolehkannya ini. Wa qulna bihalli taqlidi ashabul, dan kita mengatakan bolehnya taklid dengan ashabul wujuh. Wa illa kana mutalabbisan bi ibaratin fasida wa huwa haramun. Bi ibadatin fasida wa huwa haramun. Jika tidak ada niatan untuk taklid dengan ashabul wujuh, maka dia sama saja melakukan ibadah yang fasid, yang rusak, dan itu haram. Artinya dari kesimpulan ini Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh mentaklid dengan ashabul wujuh, tidak seperti dalam kitab yang sebelumnya yang mengatakan tidak boleh kecuali kepada mujtahid. Kemudian qala asy-Syaikh Ibnu Hajar wa ghairuhu minal mutaakhirin, Ibnu Hajar al-Haytami dan ulama mutaakhirin yang lain mengatakan qad ajma'a al-muhaqqiqun ala anna al-kutub al-mutaqaddima ala syaikhaini la yu'addu bi syai'in minha illa ba'da kamalil bahthi wat tahrir hatta yaghliba ala dhanni annahu rajihun fi madzhab Syafi'i. Disebutkan bagaimana seorang yang ingin mengetahui hukum dalam madzhab Syafi'i, bagaimana mereka harusnya memilih kitab. Disebutkan Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan juga ulama akhir mengatakan ulama muhaqqiq berijma bahwasanya kitab-kitab yang datang sebelum Imam Rafi'i dan An-Nawawi itu tidak bisa dianggap, dalam arti tidak bisa diikuti secara langsung kecuali illa ba'da kamalil bahthi wat tahrir, kecuali setelah dibahas, diteliti, hatta yaghliba 'ala dzan, sehingga dugaan kuat bahwasanya itu rajih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kan saya katakan tadi, tugasnya mujtahid fatwa, yaitu level yang keempat, itu adalah merangkum, memverifikasi mana ashabul wujuh yang pendapatnya pantas dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Karena ashabul wujuh semakin luas mereka memproduksi fikih, terkadang sampai terlalu jauh sehingga jauh dari usulnya mazhab Syafi'i dan bahkan terlalu dhaif. Karena itu tugasnya mujtahid fatwa seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ulama-ulama yang datang setelahnya itu kalau tidak memiliki kemampuan seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam meneliti masalah ini, tidak diperbolehkan langsung mengambil dari kitabnya Imam Haramain, tidak diperbolehkan mengambil dari kitabnya Imam Ghazali secara umum. Ini secara umum. Thumma qalu hadza fi hukmin lam yata'arrad lahu syaikhan aw ahaduma fa in ta'arrada lahu falladhi atbaqa alaihi al-muhaqqiqu anna mu'tamad mattafaqu alaihi. Kemudian mereka mengatakan ini adalah dalam persoalan yang Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tidak membahasnya, atau salah satu dari mereka, keduanya itu tidak membahas. Jika keduanya membahas, maka yang disepakati oleh para ulama bahwa pendapat mu'tamad itu adalah yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Fa in ikhtalafa wa lam yujad lahu murajjih, jika keduanya berbeda pendapat dan tidak ada murajjihnya atau salah satunya, walakin ala sawa fal mu'tam maqalahu Nawawi.
yang muktamad pendapatnya Imam Nawawi. Jika salah satu di antara keduanya memiliki murajih, maka muktamad adalah yang pendapat yang merajihkan. Demikian.